risiko yang tidak bisa kita underestimate. Saat ini kita sudah melihat tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Menteri Keuangan, resesi dunia tahun 2023 itu memang peluangnya semakin besar. Saat ini kita melihat bagaimana suku bunga di negara maju seperti Amerika Serikat itu sudah naik 300 basis poin dalam waktu yang sangat singkat. Eropa juga sudah naik 125 basis poin. Inggris udah 150 basis poin dan kondisi perekonomiannya belum menunjukkan tanda-tanda inflasi yang menurun. Sehingga memang dampaknya dan risikonya nanti adalah bagi perlambatan perekonomian negara-negara maju tersebut. Di sisi lain kita juga lihat bagaimana Tiongkok itu yang biasanya adalah menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dunia, kontribusinya besar sekali. Untuk tahun 2022 saja, karena mereka sudah banyak sekali melakukan lockdown terhadap COVID-19 condition, sehingga pertumbuhan ekonomi China untuk tahun 2022 pun sudah akan sangat terbatas. Dan kita tentunya berharap mereka bisa pulih, tetapi tampaknya risikonya untuk 2023 Tiongkok pun masih akan cukup terbatas pertumbuhannya dan cenderung di bawah apa yang biasanya kita lihat dari perekonomian Tiongkok. Nah, perekonomian Indonesia biasanya memang akan mirip seperti kondisi-kondisi sebelumnya, seperti apa yang terjadi di negara-negara berkembang seperti Latin Amerika waktu itu terjadi krisis ketika terjadi kenaikan tingkat suku bunga yang tajam, lalu kemudian waktu 97 ada Asian Financial Crisis dan sebagainya. Akan tetapi kita tentu akan melihat bagaimana kondisi perekonomian Indonesia ini memang sedikit relatif berbeda dibandingkan dengan kondisi-kondisi pengetatan likuiditas di periode-periode sebelumnya tahun 97, tahun 2008 yang paling terakhir. Nah, kita bisa melihat bagaimana kondisi perekonomian Indonesia walaupun dihadapkan pada kondisi yang berat tersebut, kita masih melihat ada peluang untuk kita bisa tetap resilient. Nah, tetapi tentunya risiko tadi tidak bisa kita underestimasi, kita harus waspada. Walaupun kita memang melihat dalam tahun 2022 ini, terakhir kita kuartal kedua tumbuhnya 5,44, dan inflasi kita relatif masih rendah dibandingkan banyak negara. Kita terakhir di 4,7. Negara-negara lain, negara maju tadi yang kami sebutkan itu sudah di atas 8, bahkan ada yang di atas 10%. Negara-negara berkembang banyak yang sudah tinggi sekali seperti Turki itu di atas 70%, Argentina juga tinggi sekali inflasinya. Nah, disinilah kemudian kehati-hatian dan telitian dari pengambilan kebijakan domestik itu harus benar-benar kita lakukan dan kita pantau kondisi yang menjadi risikonya hari demi hari. Saat ini kita masih bisa bertahan di 5,4 dan ini adalah historical yang cukup tinggi juga karena biasanya dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di kuartal 2 waktu itu 2021, 5,4 di kuartal 2 2022 ini merupakan achievement yang cukup signifikan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana apa yang akan terjadi di kuartal ketiga, karena kita melihat kuartal ketiga tahun lalu itu juga low base. Konsumsi tahun 2021 kuartal ketiga itu tumbuhnya cuma 1%. Sehingga dengan momentum pertumbuhan yang kita lihat masih kuat, kita akan melihat pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga ini bahkan bisa lebih baik daripada kuartal kedua 2022 yang baru saja berlalu. Kita melihat tadi sudah disebutkan sekitar 5,6 sampai 6% untuk pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga 2022 ini. Tetapi dengan segala risiko yang tadi kita sebutkan, kita harus selalu waspada dan antisipasi. Memang kita harus bergerak cepat dengan risiko yang kita hadapi. Mulai dari tentunya masyarakatnya harus resilient, pemerintah harus cepat dalam mengambil keputusan yang tepat, dan kita punya DPR yang terus bisa berkolaborasi dengan sangat kuat dengan pemerintah sehingga bisa kita kawal pemulihan perekonomian ini, dan juga APBN-nya kita bisa gunakan sebagai shock absorber secara efektif. Keputusan-keputusan yang tidak mudah kita lakukan dan harus secara well measured, bahwa dampaknya dari keputusan-keputusan itu harus benar-benar terukur dan kita tahu bahwa itu adalah lebih targeted. Contohnya adalah apa yang kita lihat, bagaimana pertumbuhan ekonomi ini masih terus berjalan, adalah dampak positif dari koordinasi yang kuat kita sejak tahun 2020, 2021.
selama 2020-2021 kita mendapatkan kelas menengah yang menabung sangat banyak, sehingga dana pihak ketiga di perbankan misalnya itu masih cukup tinggi. Nah, ketika di 2022 kita punya kondisi yang lebih kondusif, masyarakat mulai melakukan spending. Di situ kita melihat bagaimana konsumsi tumbuh cukup tinggi di kuartal kedua, dan nanti di kuartal ketiga juga harapannya masih akan menunjukkan arah yang cukup tinggi. Di sisi lain, dengan ketidakpastian yang terjadi secara global, khususnya dengan harga-harga, kita menggunakan APBN sebagai lagi-lagi sebagai shock absorber. Bagaimana transmisi dari harga global tersebut kita tahan supaya tidak langsung masuk ke kantong masyarakat, khususnya adalah kantong masyarakat yang miskin dan rentan. Dengan konteks itu, kita bisa tetap jaga stabilitas, kita tetap jaga daya beli masyarakat, sehingga pemulihan kita bisa terus berlanjut. Nah, inilah yang akan terus kita lakukan ke depan. Berbagai adjustment yang kita lakukan ini semuanya harus well measured dan terkoordinasi.